Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertemuan tatap maya yang keberapa ini saya sudah lupa. Jadi tinggal sedikit lagi ya. Cuma minggu ini kita full jam karena di minggu ini kita ada 3 kali pertemuan. Baru terakhir Desember tinggal 2 kali pertemuan. Selesai. Sesuai dengan yang saya sudah kirim di grup itu, jadwalnya itu yang warna hijau ya. Iya, kalau warna apa ya? Warna hijau kalau nggak salah. Itu tatap maya. Jadi kita tinggal dihitung, tinggal apa ya, bulan ini tinggal 3 kali pertemuan. Kemudian di akhir untuk pembelajaran selama tatap maya, khususnya diseminasi kelas Bolsel ini, saya harapkan teman-teman masih tetap semangat ya. Nah, sedikit lagi jangan di awal kurang semangat, so di terakhir so mulai kendor. Tatap muka kita sudah lewati, kemudian di akhir, harapan saya di akhir pembelajaran ini, di akhir-akhir ini, teman-teman masih tetap semangat, karena tugas kita yang kemarin aksi nyata sudah selesai, terus di akhir tugas tinggal 2 tugas kita teman-teman. Nanti di modul terakhir yaitu menggerakkan komunitas. Teman-teman sudah tahu cara bagaimana menggerakkan komunitas yang ada di masing-masing sekolah, itu nanti modul terakhir. Nah, materi kita hari ini yaitu teman-teman tentang refleksi. Jadi kita hari ini tinggal bagaimana merefleksikan hasil dari video aksi nyata teman-teman. Silakan teman-teman merefleksikan dengan cara peer assessment. Teman-teman, sebentar saya bagi per kelompok. Jadi setiap kelompok itu cuma terdiri dari 2 orang, berpasangan maksudnya ini. Teman-teman akan saling menilai video dari teman-teman, kemudian hasil dari tabel yang saya akan coba bagikan sebentar, teman-teman yang akan nilai, itulah nilai dari aksi nyata yang teman-teman buat. Jadi bukan saya yang nilai ya, silakan teman-teman yang nilai sendiri. Nah, yang makanya saya bilang kemarin di grup, kalau ada yang tidak sempat hadir, saya tidak akan nilai ya teman-teman. Jadi yang akan nilai silakan teman-teman sendiri. Kalaupun umpamanya kita kan di sini 13 orang yang hadir. Nah, 2 orangnya yang udah hadir itu, mungkin saya kirim lagi linknya, silakan penilaian secara mandiri. Terserah, namanya juga penilaian mandiri pasti butuh kejujuran. Silakan teman-teman yang tahu hasil dari apa yang teman-teman buat secara video aksi nyata kemarin ya, yang teman-teman sudah buat, kemudian teman-teman sudah upload, silakan menilai dengan secara mandiri. Nah, hari ini teman-teman saya akan coba memberikan satu satu asesmen yang saya akan coba kirimkan di kolom chat. Silakan nanti saling menilai apa yang telah teman-teman buat, video dari aksi nyata yang teman-teman sudah buat itu, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk di penilaian tersebut, kira-kira dari pembuatan aksi nyata kemarin ada kendala teman-teman? Kira-kira teman-teman menemukan kendala atau ada yang ingin bercerita tentang refleksi video pembuatan aksi nyata kemarin, video pembelajaran. Hari ini saya sudah mulai paham bagaimana cara mengkoordinir satu kelas, kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian saya memakai strategi ini. Terus penilaian asesmen, saya memakai asesmen autentik tentang peer assessment atau penilaian mandiri. Silakan teman-teman, ada yang ingin berbagi?
bercerita tentang pembuatan video kemarin aksi nyata. Disilakan teman-teman sebelum kita masuk di penilaian secara berpasangan atau peer assessment, teman-teman. Kak Wiki, ada ingin yang diceritakan? Kalau untuk saya kemarin itu, persoalan itu hanya persoalan aset, aset lingkungan ya, lapangan. Itu yang kendala bagi saya di saat melakukan proses pembelajaran. Jadi terkendala di situ. Di saat saya kan ngambil ini ya, saya kemarin itu ngambil lompat, itu tentang gerak, lompat, dan saya kesulitan di situ, bahwa saat saya ingin mengajar atau memberikan materi, siswa paham tentang lompatan, melompat dengan satu kaki, dengan dua kaki paham, tapi mereka takut atau khawatir ketika mereka lompat, mereka akan tersandung dengan batu, karena memang kondisi lingkungan sini kan tidak mendukung. Nah, itu yang kendala bagi saya. Akhirnya kemarin itu saya hanya membuat satu permainan, itu lompat tali, dan kemudian mereka melakukan itu dengan cara penilaian assessment, itu antar teman. Jadi itu aja sih. Untuk masalah yang lain tidak ada, tapi saat mengajar kendalanya cuma itu. Kendalanya ya terkendala dengan aset lingkungan atau lapangan. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Kak Wiki. Jadi terkendala dengan aset lingkungan ya. Tetapi dari pembelajaran dari awal sampai terakhir, peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran. Senang karena di sini, apalagi saya baru ya. Kalau di sini kan saya baru, terus untuk proses prakteknya itu semenjak guru sebelumnya itu pindah, tidak ada praktek, bahkan sama sekali tidak ada olahraga. Nah, dengan adanya pembelajaran ini, saya mencoba, mereka kaku, awalnya kaku sih. Saya mencoba bagaimana saya menampilkan suatu pembelajaran penjas dalam bentuk permainan, dalam bentuk perlombaan seperti itu. Ada hal-hal baru yang mereka, ternyata gini, mereka kaget. Pak Guru, saya masih bingung kenapa begini ya. Ya udah, memang seperti ini. Contoh misalnya saat saya melakukan memberikan penilaian, Pak Guru, ini harus bernilai lagi taman. Iya, harus bernilai. Karena kalau tidak bernilai, siapa lagi toh? Saya jelaskan lagi kenapa harus kalian menilai. Karena kalian satu kelas itu, kalau Pak Guru yang menilai, kalau kalian menilai, ya terserah penilaian kalian, jujur, karena kalian kan masih anak-anak. Dan masyarakat juga lihat itu. Mungkin mereka kok bingung, kok beda ya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak ada pembelajaran hal seperti cuma lapangan ya selesai. Kalau saya itu memang saya terstruktur, dari mulai pemanasan, mulai berdoa, terus mereka melakukan diskusi antar teman, terus kelompok permainan. Habis itu baru kita masuk ke materi, baru berdoa lagi segala macam. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Itu sih kemajuannya. Nah, mereka alhamdulillah ya nanya lagi, Pak Guru kapan lagi bikin. Ya, nanti insya Allah. Cuma itu sih. Jadi siswa termotivasi ya. Jadi terima kasih Kak Wiki. Nah, inilah harapan dari pengembangan kompetensi guru, khususnya kita PJOK. Karena memang pembelajaran kita itu kan biasanya terfokus, hanya kita yang aktif, kemudian semua pembelajaran itu milik guru ya. Nah, sekarang dengan adanya pembelajaran yang sudah mulai ada perubahan, teman-teman peserta didik itu akan merasakannya langsung. Nah, seperti yang Kak Wiki bilang tadi, mereka sudah mulai termotivasi, dan ada juga yang kaget, oh kenapa asesmennya kita untuk penilaian kita yang mau nilai Pak Guru? Ya, kan memang seperti itu.
dibiasakan. Ada ambillah satu materi atau beberapa materi, ketika itu teman-teman bisa memikirkan bahwa oh ini bisa saya bikin asesmen otentik, peer assessment atau penilaian secara mandiri. Kasih nilai dorang yang biarkan nilai. Nah, membiasakan mereka ya, itu tujuan dari asesmen otentik itu membiasakan peserta didik menilai kemampuan mereka sendiri. Oh biasanya kan hanya guru, oh ini tentang ini. Nah, dorang secara nyata melihat, oh ini kamu kurangnya ketika materi lompat, oh kamu lompatnya kurang begini, jadi saya belum kasih nilai, hanya nilainya cuma standar 80 contoh. Nah, apa yang harus ditingkatkan lagi, itu guru yang akan memfasilitasi peningkatan terkait dengan keterampilan yang diajar. Begitu ya teman-teman. Jadi inilah harapan-harapan saya teman-teman. Terima kasih Kak Suki sudah berbagi, dan memang kendalanya hanya terkait dengan aset fisik ya, aset lingkungan atau yang ada di sekolah tersebut, lapangannya, tetapi semuanya sudah didesain sebagaimana mungkin sehingga peserta didik merasa aman, itu yang terutama, kemudian merasa dipancing, diberikan stimulan, kemudian mereka merasa bersemangat melakukan pembelajaran khususnya PJOK teman-teman. Ya, terima kasih Kak Suki yang sudah berbagi. Kira-kira dari teman-teman lain sebelum kita masuk di penilaian aksi nyatanya teman-teman. Izin Kak Fasil. Ya, silakan Kak Endang. Nah, kita dengarkan yang di tingkat satuan pendidikan menengah ke atas. Oke, terima kasih Kak Fasil. Kalau untuk SMA itu alhamdulillah berjalan lancar. Saya ambil SMES. Dan ternyata itu anak SMES apa permainan apa ini? Bola poli. Ya, alhamdulillah anak-anak antusias, cuman mereka itu waktunya yang kurang. Setelah 30 menit itu mereka suka main lagi. Dan untuk penilaian itu otentik itu saya gunakan sih sama anak-anak, dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Kalau untuk SMA itu apalagi kita pakai yang sudah atlet, itu kan tinggal penghalusan. Tinggal kita arahkan untuk SMES itu seperti apa, yang lompatannya jangkauannya seperti apa. Itu mungkin dari saya untuk SMA, dan alhamdulillah untuk fasilitas itu Kak Wiki itu saya punya itu alhamdulillah lapangan baru. Waduh, dan semua berjalan lancar. Ya, ada Natalis, jadi semuanya berjalan lancar. Iya. Nah, setelah Kak Endang kasih materi alhamdulillah cuman itu kendalanya itu padahal kan waktunya hanya 30 menit. Oh ya, itu kan ini kan baru simulasi. Maksudnya teman-teman sudah tahu ketika pembelajaran yang sesungguhnya teman-teman sudah tahu mengalokasikan waktu terkait dengan memang khusus pembelajaran kita 3JP. Jadi selama 3JP teman-teman sudah tahu membagi. Nah, di Kak Endangnya di terakhir itu Kak Endang kasih asesmennya apa? Saya penilaian antara teman. Peer assessment-nya apa? Teman. Ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Endang ya. Jadi itu harapan saya mencoba menerapkan asesmen otentik di setiap tingkatan satuan pendidikan ya, entah SD, SMP, SMA. Nah, kan biasanya kan orang yang jaga nilai, itu yang maksud saya. Teman-teman sudah mulai tahu itu asesmen otentik bukan terus secara terus-menerus dilakukan ya teman-teman. Setidaknya teman-teman sudah paham, oh materi ini harusnya kita coba asesmen otentik biar mereka langsung bisa menilai kemampuan dari peserta didik masing-masing. Bukan semua materi harus asesmen otentik ya teman-teman. Silakan teman-teman merancang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan teman-teman. Saya dengar suaranya Kak Andika dulu. Bagaimana untuk Kak Andika untuk pembuatan aksi nyatanya? Apa mengalami kendala? Terus bagaimana proses pembelajarannya? Apa punya hasil yang tadinya Kak Andika pembelajarannya seperti ini, setelah mengikuti pembelajaran materi selama PKG PJOK ini ada dampak atau tidak? Iya, terima kasih. Jadi kalau saya Pak, kalau mengajar itu kameranya mana Kak Andika? Saya kangen mukanya Kak Andika instruktur senam ini. Iya, ini kan bagus dapat lihat.
Selama ndak baku dapa. Baru baku dapat kesana di ini di mana dulu di PGRI ini. Oh iya, saya ini soalnya menyala sekali Kak Andika baru-baru pakai PGRI itu. Oke, silakan Kak Andika. Iya, kalau saya punya Pak, kan memang fasilitas di sekolah ini kan kurang sekali, apalagi kan lapangan. Nah, baru-baru kan saya materi saya nyatakan tentang volleyball Pasimbawa. Senam tidak, oh, tidak senam. Silakan Kak. Nah, terus sebelumnya kalau saya mengajar itu saya tidak tersusun saya cara mengajar itu. Nanti saya ikut PKG ini baru tersusun saya cara mengajar dari. Memang kalau saya mengajar itu pasti ada dari doa, terus ada pemanasan, pertanyaan pemantik, terus baru saya ada ikut di Kafasil P cara mengajar, yaitu sebelum itu masih ada membagikan gambar tentang Pasimbawa. Nah, saya sudah bagi berapa kelompok. Itu di fase apa Kak Andika? Di fase apa? Fase C. Oh, fase C. Kelas 5-6 ya? Iya, kelas 5. Sudah dibagi kelompok, terus diamati, didiskusi seperti kapunya, didiskusi, terus habis itu dipraktikkan. Nah, baru setelah ada kesalahan-kesalahan dari mereka, baru saya perbaiki. Tapi perbaikinya nanti setelah mereka melakukan semua itu. Ya. Terus baru Kak ini terakhir setelah selesai itu semua kegiatan inti, terus saya memberikan tugas untuk materi yang selanjutnya. Sampai situ Kak. Oke, luar biasa. Kasih tepuk sama. Ya, silakan. Apa ya Kak Andika? Terus setelah itu menanyakan manfaat dari olahraga tersebut, terus fungsinya apa, baru ditanyakan apakah kalian senang dengan olahraga tersebut. Nah, baru mereka bilang senang sekali. Oke, mantap Kak Andika. Jadi inilah harapan dari pengembangan tentang kompetensi guru khususnya kita MPJK ya teman-teman. Apalagi kita orang yang masih muda, ayo sama-sama kita perbaiki, kita biasakan ya. Bukan artinya ini sudah kita tahu, tetapi kita tidak biasakan dari bagaimana cara menyusun pembelajaran, kemudian pada waktu proses pembelajaran, dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, langkah-langkah inilah yang usahakan semuanya tersusun ya teman-teman. Biar pembelajarannya itu kita orang tahu, oh ini waktu kita orang ini 3 JP. Oke, kita akan buat kegiatan intinya di sini. Kemudian terakhir kita akan kasih permainan seperti ini. Biar teman-teman tidak merasa bingung ya ketika materinya ini. Kita bikin bagaimana ini? Kesini no. Saya pernah mengalami rasa bosan itu ada. Nah, tetapi ketika saya melihat wajah dari peserta didik, nah di situ saya akan mulai karena mereka biasanya manja-manja ke kita, yang khususnya kita SD itu memang peserta didik itu lebih manja-manja ke guru PJK. Ketika dorang mulia patorang itu senang sekali. Nah, saya coba bangkitkan semangat saya di situ, saya buang rasa kemalasan saya mulai. Oke, kita udah mulai DP secara terstruktur dari awal pendahuluan sampai penutup. Kita pasti tidak mendapat rasa itu teman-teman, bahwa yang tadinya 3 JP sudah selesai, karena memang pembelajarannya kita sudah biasakan ya dari struktur pembelajarannya kita dari pendahuluan sampai inti itu sampai penutup itu teman-teman sudah terbiasa, maka pembelajaran semakin hari teman-teman mengajar teman-teman sudah terbiasa. Saya harap maklum ketika teman-teman mulai merasa bosan, kita sesama manusia ada rasa seperti itu, silakan teman-teman modifikasi kemudian merancang sesuai dengan kemampuan teman-teman dan melihat situasi dan kondisi yang ada ya teman-teman. Jangan sampai yang ditakuti itu ketika teman-teman cuma kasih begitu baru ada orang tua peserta didik, itu yang lebih berbahaya, karena pasti akan
mengubah cerita ke sana kemari. Nah, Kaswiki sudah memulai dan mereka orang tua sudah mulai. Nah, inilah hasil-hasil positif yang dari pergerakan kecil ya, kemudian mengimbas ke hal-hal positif dari pembelajaran PJOK teman-teman. Terima kasih lagi sekali lagi ya teman-teman yang sudah mulai mau berubah pembelajaran PJOK yang masa kini, kemudian menghadapi generasi-generasi Z ya, yang seperti ini tinggal dari teman-teman. Sekali lagi kita hanya memperbaiki kita orang diri, kemudian lebih memperluas kita orang rasa sabar menghadapi peserta didik yang khususnya kita yang di SD ini luar biasa. KNN juga menghadapi yang di tingkat SMA itu memang ada berbagai macam tantangan masing-masing ya. SMA yang takutnya kita orang tak salah baca cerita, orang mau bilang begini, baru ketika orang menaikkan kita orang potensi emosi, terkadang ada yang siswa melawan. Jadi kita doakan semua teman-teman, tinggal bagaimana cara teman-teman mengkondisikan peserta didik teman-teman. Oke, nah sekarang saya kasih waktu selama 30 Oke, ini saya mute dulu ya. Oke, sekarang saya kasih waktu teman-teman. Di pembelajaran hari ini, teman-teman akan melakukan peer assessment, penilaian antar teman terkait dengan video ya, video pembelajaran atau aksi nyata yang teman-teman sudah buat. Di sini kita sudah ada 15 orang. Saya kurang tahu yang udah hadir siapa. Semua sudah hadir ini. Hadir semua Kak Fasil, hadir semua. Hadir semua ya. Iya. Ini 15 orang ini kontribusi yang masuk ke saya. Seharusnya 16 orang dengan saya kalau tidak salah. Tadi pas 16. Iya, tadi 16. Ada dia. Oke, enggak apa-apa. Jadi saya akan bagi berpasangan ya. Berpasangan, silakan teman-teman. Saya kirim dulu DP link. Tunggu ya teman-teman, saya kirim dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan saya coba share editor copy link. Nah, silakan teman-teman buka dulu ya, biar dia langsung muncul di tampilan di apa ya, di tab sebelah, di tab baru di tampilan teman-teman. Sudah ada di chat, silakan teman-teman buka link. Sudah dibuka. Nah, nah, di sini teman-teman akan menilai hasil dari video pasangan teman-teman yang sebentar saya akan bagikan. Nah, dari yang pertama ini, item yang pertama, di teman-teman melihat semua video dari awal. Nah, di item yang pertama, di sini pertama itu A1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Nah, di video itu apakah teman-teman menciptakan kenyamanan lingkungan belajar? Kalau memang ada dimuatkan dalam video tersebut, silakan teman-teman centang. Saya kasih contoh ya. Ini dicentang Firjan, oke. Berikut lagi, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Nah, teman-teman tinggal melihat video yang di situ. Oh, ada. Oh, videonya Kaswiki ada timbal balik antara siswa dengan guru. Oke, centang.
Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, pemberian motivasi itu tentunya ayo semangat, ayo lakukan, kan hal-hal yang seperti itu adalah pemberian motivasi atau sebelum pembelajaran. Jadi diharapkan ketika sebelum pembelajaran ini peserta didik harus semangat ya. Ada kata-kata motivasi terhadap peserta didik. Kemudian menampakkan emosi positif. Nah, dalam video tersebut apakah Kaswiki itu marah-marah atau ada emosi-emosi yang ini? Nah, kalau memang ini ada di situ yang positif, silakan centang. Kalau yang negatif, enggak usah dicentang. Paling banyak yang dilihat di situ adalah penampakan yang positif. Kalau memang termuatkan dalam video di situ ada yang positif, silakan dicentang. Kemudian pembukaan pembelajaran, apakah pembelajaran di video tersebut ada dibuka atau tidak? Nah, yang berikut, kalau ada dicentang. Yang berikut, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan kehidupan nyata. Nah, teman-teman, kan seperti yang saya sudah jelaskan di video teman-teman, apakah memuat di situ? Kalau ada, silakan teman-teman centang. Nah, pengembangan konten atau ekstensi dan pembelajaran. Biasanya di video itu kan ada latihan. Latihan yang pertama sedang, kemudian sudah naik ke tingkat dari yang pertama mudah, kemudian naik ke tingkat yang agak sedang, terakhir sulit. Itu sudah termasuk dalam pengembangan konten ya, ekstensi artinya penahapan konten. Yang berikut ada umpan balik. Kalau ada umpan balik dicentang. Kemudian waktu belajar akademis yang terlibat aktif. Peserta didik ketika teman-teman melakukan pembelajaran apakah terlibat aktif? Kalau ada dicentang. Kemudian pendekatan bagaimana teman-teman mendampingi peserta didik. Apa cuma ada biar kasana ketika mereka melakukan gerakan yang salah, cuma ada lihat atau bagaimana, ada didampingi atau tidak. Kalau ada silakan dicentang. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ kan sudah dapat tahu ketika teman-teman melihat video, oh ini pembelajaran sudah terlibat aktif peserta didik. Kalau memang sudah terlibat aktif, silakan dicentang. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model yang diajarkan seperti apa, silakan teman-teman centang kalau sudah sesuai. Pada akhir pembelajaran, apakah ada penutupan atau tidak? Yang berikut, tersebut menerapkan asesmen otentik atau tidak. Ada silakan dicentang. Begitu lagi yang dan terakhir. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Teman-teman paham terkait dengan itu link yang saya sudah bagi di Google Docs itu? Ya. Oke, sekarang saya akan coba bagikan ya. Ini saya sudah kirim ya. Silakan teman-teman buka biar teman-teman akan saling menilai antara sesama teman-teman yang nilai dari semua dari video yang teman-teman nilai, itulah nilai yang saya akan ambil ya teman-teman, karena ini akan muncul ke saya. Kak Beni menilai, ke siapa menilai, silakan. Jadi nilainya teman-teman yang tahu. Silakan teman-teman jujur ya, karena membiasakan ke siswa dengan penilaian asesmen otentik itu sebenarnya membiasakan kepada peserta didik untuk bersikap jujur. Oh, ini kalau dia salah, kalau dia benar. Begitu. Kak Beni kenapa? Ya, silakan Kak Beni yang raise hand-nya. Suaranya enggak kedengaran Kak Beni. Aktifkan mikrofon dulu. Aman. Tadi kira mati lampu di sini. Oh, iya. Ternyata enggak. Oke, saya akan bagikan ya teman-teman sesuai dengan pasangan masing-masing. Silakan teman-teman share video aksi nyata teman-teman, baru satu menilai, baru yang berikut lagi saling bergantian saja teman-teman. Karena saya akan coba waktunya di sini saya taruh 35 menit ya teman-teman, bisa atau 40. Saya taruh 40 menit ya teman-teman, biar bagi 20 menilai yang pertama, yang berikut yang ya 40 saja ya teman-teman, biar saling bergantian 20 menit. Contoh Katrio menilai Kak Andika 20 menit, Kak Andika menilai Katrio punya 20 menit. Jadi bagi-bagi saja. Saya bagi kelompok dulu ya. Di sini ada 15. Berarti 14. 2 orang enggak ada ya. 4 orang
dia 14. Pak Fasil izin. Ya, Kak Beni. Tadi kan di apa itu ada banyak kolom untuk dicentang itu. Belum paham ini. Ya, saya sudah jelaskan dari satu persatu itu, Kak. Kak Beni. Saya mau ulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya, teman-teman. Kak Andika jangan tertawa. Boleh Kak Andika, saya minta tolong Kak Andika yang mencoba mengulangi yang tadi. Silakan Kak Andika dimunculkan untuk ini tadi. Kak Fasil akan membagi ini membagi kelompok. Iya, nanti saya akan bagikan bukan kelompok berpasangan. Berpasangan, terus videonya akan dinilai. Ya, setiap teman akan menilai video yang akan dibagikan. Bukan yang akan dibagikan video dari teman-temannya. Iya. Iya, Baru nyatanya teman-teman. sesuai dengan apa itu petunjuk itu. Nah, ini. Di situ ada item-item yang saya sudah jelaskan ya, Kak Beni. Dari yang pertama saya coba ambil alih ya, Kak Andika. Kak Beni, bisa dengar suara saya? Ya, siap. Oke, dari yang pertama kenyamanan lingkungan. Ketika di videonya Kak Beni atau temannya Kak Beni yang sebentar saya akan coba bagi secara berpasangan, kalau di situ memuat tentang kenyamanan lingkungan belajar, dicentang. Contoh, di sini kan sudah ada nama-nama di atas itu. Silakan Kak Beni melihat pasangan. Contoh umpamanya Kak Beni berpasangan sama Kak Endang. Kalau di yang pertama Kak Beni menilai video Kak Endang. Nah, lihat video oke, ada kenyamanan lingkungan, dicentang. Kemudian interaktif. Di situ sudah dijelaskan Kak Beni, tinggal membaca saja. Interaktif. Yang bagaimana itu interaktif? Adanya timbal balik antar peserta didik dan guru. Kalau ada di dalam videonya Kak Endang, kalau ada seperti itu silakan dicentang sampai terus sampai di menerapkan asesmen otentik. Kak Fasil. Iya. Maksudnya ini kan di sebelah kiri layar ini ada banyak kolom-kolom ini, kotak-kotak. Iya Kak Beni. Yang kotak-kotak itu mau dicentang ya sayang. Jadi kalau apa ya, bagaimana? Kak, saya minta Kak Pandro bisa menjelaskan, Kak Pandro. Begini, kalau Kak Beni dapat pasangan Katrio, Kak Beni masuk di kolomnya Katrio nilai. Jadi begini, pembagian kelompok dulu, pembagian kelompok. Nanti sudah dibagi kelompok, KBNI dengan siapa, KBNI nilai siapa. Itu yang dicentang dalam video. Kalau ada misalnya DP pembukaan, centang di kolomnya ada. Kalau tidak ada, nggak usah. Seperti itu KBNI. Boleh Kak Beni? Oke, siap. Nanti sambil berjalan. Iya. Nanti lihat pasangannya dulu. Kalau sudah DP pasangan, lihat namanya. Jangan Kak Beni contoh berpasangan sama Kak Andika, yang Kak Beni ada centang Kak Wiki punya. Jangan ya. Lihat lagi kolomnya ya. Lihat lagi kolomnya. Maksudnya di kolom ini kan ada nama di atas kan ya? Iya. Sudah. Ada nama di atas itu kawan. Ada nama di atas. Iya. Jam siang ini. Semangat, mana kopi dulu itu. Kopi dulu, santai saja orang, ngopi saja, tidak apa-apa. Ya. Santai Kak Beni, sudah kalah. Sudah mau fokus ini. Kalah so habis so menang. Kopi lain itu. Naruh gaji bintai ini. Katrio aman, Katrio. Aman. DP video mau share bagaimana? Karena kopi dari Videonya kan kirim di WA. so kasih contoh tuh bagaimana cara mau share video. Kan itu saya mau tak bagi di main room. Sebentar saya bagi tuh per kelompok. Baru share. Macam saya dengan Kak Prengki, orang dua ini di satu kelompok grup ini yang saya sebentar akan bagikan, tinggal join.
Oke, Kak Prengki kasih muncul dulu Kak Prengki video, nanti saya akan menilai. Begitu, share saja Kak Patra ya. Oh, siap, siap. Tinggal bagus ngoni 2 yang di dalam grup itu, tinggal berpasangan cuma 2 orang. Jadi silakan join masing-masing. Oke, oke. Oke, Kak Rivaldi sudah ada. Nah, bagaimana saya mau jelaskan ulang dari awal lagi nih. Nanti menyesuaikan ya, kasih jelaskan saja ya. So, bagabu saya pengen ini. Oke, mantap Kak Rivaldi Biksu. Nanti Sebentar saya aku, menjelaskan di ada sementara ada Pak ini Bapak kerja ini Pak ini Suajar. Jadi pemateri ini gampang itu kalau ini. Riki nama dengan Kanispa sama Kak siapa? Fatli aman-aman saja. Senin tahu. Senin tahu mana yang mau ini apa ini no ketua. Udah aman. Tadi gini ya. Sudah ikut kampanye tahu. Yo, betul itu. Waktu Paripadi, waktu. Pasiarkan nukong lihat di muka rumah kalau cuma kita yang bendera merah situ. Wih, banyak alasan kan. Baik, Rivaldi banyak sekali alasan ini. Baru 22, 12. Lanjut. Bilang sibuk, orang lain sibuk. Ya. Tahu dong. Kalau banyak kesibukan kan ini. Rivaldi punya kamera Rivaldi. Rivaldi punya kamera Pak Rivaldi. Pak Rivaldi. Open the door. Open the camera. Saya lagi bagi ya. Open the camera. Sama Kak. Tapi injek telepon ini. Coba tadi ke telepon. Patra dekat bangun itu Patra nyala piba kampanye kan Patra? Oh, orang ideal garis keras. Oh, masih betul ini. Tak curiga. Ini cuma jaga urus kampanye, datang terlambat, banyak ngomong kamu. Tamu lihat salah tiara tugas no. Iya, tugas apa? Kita kan sama-sama punya tugas. Iya. Beda Bapak P. Tugas dengan saya, tugas beda. Ya, bedanya di mana? Sudah sempat sudah fokus. Atur DP waktu. Itu DP beda. Nah, DP waktu apa? tadi dulu Fadli dia ini. Oke, tunggu ya, saya bagi ya. Kak Andika sama Kak Vandro. Jadi di satu kelompok ada yang 3 orang ya. Kak Beni, Kak Fatra sama Kak Trio. Kak Jekri sama Kak Rivaldi. Yang pentingnya datakan apa Rivaldi. Kak Endang sama Kak Nispa. Kaget dia mau Kak kasih nilai 100 Higir kaki sama lagi Kak habis itu Firja, masuk sul Kak WA no. Prengki sama Kak Swiki, Kak Fatli sama Kak Noto. Oke. Tunggu saya baca cas. Oke ya teman-teman, sudah saya akan bagi, silakan teman-teman join sesuai dengan grup yang saya sudah bagi. Tunggu Kak, saya kelompok berapa? Saya yang siapa? Dengan ini mana? Aduh, ulang, boleh ulang. Saya belum dapat DP waktu. Ulang ya teman-teman, ulang. Ulang ya teman-teman, sorry, maaf. Ulang ya teman-teman, sorry. Keluar dulu di rumah. Pasti kirim ulang itu DP ini. Penilaian. Kenapa? Tunggu. Mana? Oke, saya kirim ulang. Kita mau backing sheet baru. Ya. Ada kirim di mana? Kirim di chat, Jos. Ya, oke, sip. Sudah ada di chat. Grup, mana grup? Yang belum ini
silakan dibuka dulu biar nanti ada muncul di tab baru. Iya sudah. Mana ini? Kau sharing siapa saya? Belum, Kau sharing siapa? belum. Belum. Ada ulang ini, ada ulang. Tadi ada kesalahan. Oh, ada ulang. Saya mau pindah ruangan dulu, pindah ruangan. Pengaruh Oke. segala kopi ini salah. Saya kasih waktu 40 ya. Saya dengan Andika, Pak. Iya, Andika sama Kak Pandro. Oh, Pandro, saya kira yang Patra. Kak Patra sama Kak Trio sama Kak Beni. Oh, iya. Tolong dampingi Kak Beni ya. Kak Beni dan Kak Ripaldi. Oke, siap. 40 menit. Pas jaga Silakan duluin. join sesuai dengan room teman-teman. Oh, 3 orang, torang 3 orang. Iya, yang ini 3 orang. Kak, berarti torang punya yang paling lama mau dinilai ini. Sorry. Wah, ngelah, tarubah. Jadi sama Kak Ripaldi sama Kak Cek. Pagi sama kapan, Bro? Cek. Ya, sabar. Tarubah ini semua, tak ulang. Bikin ulang juga. Iya, Kak Jekri. Saya kasih ini, soalnya ada yang ini nggak mengerti yang lain itu Kak Beni, makanya saya suruh dampingi sama yang sudah mengerti Karifal, Sapal Karifal di. Kita lagi belum mengerti ini. Nanti menyesuaikan ya Kak ini. Nanti menjelaskan apa? Nanti kita kebayangkan kan So, itu hadir tepat waktu Kak Firjan. Kak Endah. Apa lagi ini? Ini kan Kanispada. Keluar. Kak Fatra sama itu Kak Endang sama Kanispada. Cek Haidir. Cek. Swiki sama Kak Franky. Cek Haidir. Monitor. Yo. Oh, oke. Andika sama Kak Pandro. Kak Beni di situ. Kak Beni Kanoto sama Kak Bijan. Patli. Kanoto nanti sama Kak Beni ya, bisa ya. Oke, Kak Rivaldi, Kak Jekri sama Kak. Bikin di Word baru ini, Bos. Oke, sudah. Silakan teman-teman masuk di room masing-masing. Jadi yang kalau yang satu itu ada yang 3 ya. Kak Fatli, Kak Haidir, Kak Andika, Kak Beni, Kak Nispa, Kak Endang. Oke, silakan teman-teman. Saya kasih waktu 40 menit ya. Silakan teman-teman saling menilai. Ya, join silakan. Itu.
Ya. Kak Fasil, cek. Ya, Kak Hidir udah muncul di ini ya.
Setengah jam lagi.
Baru turun 2. Ini baru tanggal 2-nya. Oh, nama kapasitas itu ada. Iya. So keluar tanggal 2 kapasitas. Sudah? Bergabung. Sudah. Kak Fadli sama Kak Haidir. Asesmen otentik yang enggak ada ini ya? Yang. Ya. Kak Haidir pendekatan mendampingi peserta didik, masa enggak ada? Siapa? Pendekatan dalam mendampingi peserta didik di videonya enggak ada? Soalnya yang terakhir saya kan ada bagi lembar ini, kan ada print, ada 3 passing kan, yang basket, Ya. overhead, chest pass dengan bounce. Baru Tapi saya kan ada di print situ harus gambar. didampingi toh. Ini Masa cuman enggak ada mendampingi saya sendiri di yang situ? buat video itu. Oh. Di video saya tidak ada, cuma saya sendiri yang buat video. Biar video dari jauh video pasti. Oh ya sudah, kalau memang begitu DP ini. Iya, Kan yang karena menilai Kak Fadli. Yang menilai kan Kak Fadli. Nah, saya ada lihat di video, baru dia sendiri yang minta itu untuk ini karena memang dia kan dia jujur dia bahwa memang dia sendiri yang cuma ada video dari jauh, dia tidak dampingi, cuma dia begitu dan. Kalau aktivitas tidak ada saya ada dampingi. Kalau aktivitas latihan masa tidak didampingi? Ya. Tadi saya ada centang itu kapasitas cuma dia bilang kamu gitu enggak usah saja itu. Bisa dicentang ulang lagi itu stop Kak. Oh bisa. Bisa. Tuh, karena ini memang sudah. Aman. Kan Noto punya ini yang data ini KB ini astaga. Kan Noto punya biar cuma satu yang tak centang ini ndak ada. Siapa punya ini? Dan yang mana ya? Coba lihat ya KB ini. Aduh. Oh ya. KB ini yang tidak paham sto ini. Kaget cuma dia punya dia ada nilai ini atau bagaimana? Tapi dia punya dia nilai sendiri ini. Oh, sudah. Otentik memang tidak ada. Sudah mulai ada. Di video memang ada di video. Kalau saya punya itu cuman terakhir itu orang ada kasih ini itu baru ada presentasi orang di depan. Kalau untuk autentik tidak ada. Itu cuma pengetahuan. Jadi setelah orang buat tapi iya nanti dicoba ketika setelah pembelajaran ini di PKG ini nanti dicoba-coba ya Kak Fadli sama Kak Haidir kasih sama dorang peserta didik untuk menilai secara mandiri atau secara berpasangan ya untuk dorang keterampilan. Tapi di apa kapasitas di pembelajaran saya hari-hari ada itu. Oh ya. Ya, nanti harapan dari modul ini teman-teman bisa menerapkan pembelajarannya apalagi asesmen otentiknya ini. Jadi Kak Fadli sudah mencoba di hari-hari pembelajaran Kak Fadli menerapkan asesmen otentik ya, Kak Haidir lagi begitu. Nanti dicoba-coba permantap lagi ya. Yang penting sudah tahu bagaimana cara kalau saya memang asesmen otentiknya. Kalau saya memang jarang melakukan sekali. Asesmen ya. Alhamdulillah Sota ini ya makanya ini kan ilmu baru begitu. Jadi kedepannya memang harus sebelum pembelajaran memang harus ada itu untuk dorang ini autentik. Ya nanti menyesuaikan dengan materi-materi yang gampang ya, bukan secara keseluruhan materi harus menggunakan asesmen otentik, tidak, menyesuaikan dengan materi yang Kak Haidir ajar. Oh ini bisa kayak keterampilan menendang, orang sudah mengerti toh. Jadi apalagi di SMP itu orang sudah mulai paham tentang bagaimana cara menilai diri sendiri atau menilai orang lain.
Biasa Ya, saya siap, Kak. di apa itu di sumati lingkup materi. Saya kadang mau gunakan itu kalau ini. Tapi cuma peer assessment, tidak ada penilaian diri sendiri itu tidak ada. Setelah ini Lenovo punya ini. KBN sudah mulai ada. KBN ini agak loading. Noto sudah sama. Bahaya Lenovo ini tidak. Apa sih kalau materi yang ada saya refer ini di mana? Aplikasi. Ada saja itu modul macam makanan bergizi. Itu bagaimana itu DP model itu? Oh, ini itu tentang kesehatan. Toh. Tentang reproduksi. Iya. Pola makanan sehat dan bergizi ada itu di materi. Pengetahuan itu paling banyak tentang pengetahuan. Oh, pengetahuan ya. Yo, kalaupun mau dikasih keterampilan, kalau saya pernah menerapkan itu di sekolah saya di sini, saya coba tampilkan dulu tentang pengetahuan mereka makanan-makanan bergizi. Nah, tentang 5 apa namanya? Itu dari karbohidrat, mana-mana yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, baru yang mengandung sayur-sayuran, ada 5 makanan sampai terakhir susu. Nah, saya suruh bawa mereka makanan begitu, baru dorang makan bersama, no. Itu DP prakteknya seperti itu. Dorang begitu ya. Makan yang bergizi sesuai dengan yang ada, dorang yang ada, bukan harus memaksa kalau macam buah-buahan harus apel, enggak. Yang sederhana saja. Kalau dorang ada pisang, pokoknya lemon. Yang begitu dorang bawa sendiri 5 makanan sehat 5 sempurna itu ya, 4 makanan sehat 5 sempurna. Itu termasuk dalam praktek ketika teman-teman melakukan pembelajaran materi bergizi itu yang gizi. Kalau kebersihan alat ada macam-macam materi, ada gaya hidup sehat itu. Iya, gaya. Baru ya gimana Kak Patli? Narkoba lagi. Kebersihan reproduksi ini boleh mau praktek langsung diri Kak Patli ya? Oh, itu agak sensitif ya. Jadi untuk reproduksi Kak Patli hati-hati untuk mengajar. Diusahakan mereka bisa langsung mencerna. Kita orang itu mau serba salah kalau mengajar reproduksi itu. Dia di samping agak lucu, kemudian orang malu, makanya harus punya banyak belajar dulu sebelum kasih materi itu, biar mereka tidak terkesan porno ya, tidak terkesan ini, karena memang di materinya juga ada. Ada itu materi itu. Karipaldi biasa mengajar begitu, Kapasil, Karipaldi. Iya. Biasa mengajar begitu. Kapasil. Memang Patra ini memang lama-lama dapat kartu merah dia no. Materi tentang reproduksi itu silakan teman-teman harus banyak belajar, kemudian menguasai materi, dan yang paling penting cara penyampaian ya. Jangan sampai. Ya, benar itu. Patra. Porno. Dengar bebe itu Patra? Jangan kaget dapat cemu contoh kakek Sugiono. Haidir. Cuma 15 kali eder. Oh, itu boleh pakai masih ada 3 orang yang belum bergabung, masih di roomnya masing-masing. Masih kalau di SMA itu materi HIV/AIDS. Ya, pokoknya materi-materi yang agak sensitif itu ya memang sulit sih bagi kita, karena jangan sampai ketika kita orang mengajar jadi bahan candaan dorang peserta di fase D, fase E itu kayak. Iya. Pandro. Kalau saya mengajar ada itu alat kontrasepsi kayak kondom itu memang butuh. Ya, apalagi kita Rivaldi, siam cup. Jangan lupa besok datang. Aduh, ada mau ke Manado besok anak. Biasa aja yang sibuk dong. Ada jamuan mau aku dapat dengan ini orang Pak. Orang bos. Iyo, ada jamuan kalau ini.
Jangan lupa jersey yang ungu kita bilang, jersey wasit. Ya, Kak Benny belum keluar dari room. Siapa Nyaman lagi? dia profil. Kak Benny ini so satu botol dia udah bagus tuh. Tadi kok baru setengah. Tadi Kak Noto punya belum ada, tinggal 10 menit belum nilai. Saya ada tanya sama Kak Benny, bagaimana Kak Noto punya dinilai Kak Benny. Oh, saya kira cuma nilai saya punya. Aduh. Kage itu no, kage sudah pancing full itu. Kak Benny sudah ada, aman Kak Benny? Ya, Kaupan. Kapan Sil? Ya. Nah, tadi kita salah paham. Jadi kita tadi kan kita screenshot dulu itu yang penilaian itu. Kemudian kita catat di kertas. Nah, kita centang-centang di kertas, nggak tahu langsung mau di apa sih. Baru kalau mau centang-centang terus saya mau nilai apa, karena teman-teman yang akan nilai ini muncul ke saya semua. Iya. Oh, Benny. Ya. Yang nota itu. Woi, so mabok kan ini. Bagaimana Kak Benny catat? Kak Benny cuma catat di kertas, terus bagaimana saya menilai, sedangkan semuanya ini serba lain. Sudah kirim di WA. Begini kan, Ben? Karena foto Joko kirim di WA, Bapak. Tapi semua Tapi bos Pranky. Tapi bos. Siapa ngana? Oke ya, teman-teman sudah semua sudah menilai. Dan saya akan coba cek ya, ada beberapa yang belum sempat mencentang. Ini kayak Kak Benny, pembelajaran kontekstual dengan kehidupan nyata sama Kanispa. Ya, kenapa Kanispa? Lagi minta izin bawa foto pulang dengan tiket. Siap. Janji pulang. Kak Swiki, kenapa Kak Swiki ndak centang yang tentang kenyamanan lingkungan belajar? Terkait dengan ini itu ya, yang apa namanya, lapangannya ya. Iya, benar. Nah, begini, bermaksud dari kenyamanan lingkungan belajar itu kan aset fisiknya memang tidak memungkinkan, tetapi kan Kak Swiki bisa menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, toh? Iya. Kak Didik merasa aman toh selama itu. Aman. Kalau memang merasa aman, silakan Kak Swiki centang, tidak apa-apa. Oke, sudah. Kemudian Kak Trio interaktif. Iya, tunggu sih. Iya. Kak Trio interaktifnya kok tidak dicentang, kenapa Kak Trio? Nggak ada interaktif dengan siswa ya, nggak saling berkomunikasi dengan siswa selama pembelajaran. Siapa yang menilai Kak Trio? Oh, Kak Opan ya. Opan. Baku ini, baku dendam itu. Terus yang sama Kak apa lagi? Oke, yang konten lagi belum Kak Trio. Kenapa penahapan kontennya tidak dimunculkan di video tersebut ya? Iya Pak Guru. Oh, selama apa ya? Selama pembelajaran Kak Trio tidak pernah komunikasi dengan peserta didik. Ada Pak Guru. Nah, kalau memang ada, silakan dicentang, tidak apa-apa Kak. Ini tidak dicentang. Yang Opan. Iya, interaktifnya. Opan, kenapa? Apa ini? Kak Opan, Opan, Baku dendam terkait interaktif dengan antara guru dengan peserta didik di selama pembelajaran Kak Trio enggak ada. Dorang enggak jawab ciri. Enggak dicentang. Oh iya, tak lewat.
Ya. Ini ada dia kira restoran pakai sistem Wowo. Jadi Oke ya teman-teman ya, jadi setelah saya melihat tabel penilaian dari teman-teman, paling banyak ini teman-teman tidak melakukan, ada yang menerapkan pembelajaran asesmen otentik ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah mulai paham terkait dengan bagaimana menilai antar teman, kemudian penilaian mandiri. Harapan saya teman-teman setelah pembelajaran PKG PJOK ini teman-teman bisa menerapkan itu ya, karena diusahakan jangan cuma guru yang tahu menilai siswa. Mereka diberikan kebebasan untuk bisa menilai antar teman, kemudian bisa menilai secara mandiri. Ya, tapi disesuaikan dengan konten pembelajaran, disesuaikan dengan materi pembelajaran. Bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman mencoba saja. Coba diterapkan. Bagaimana itu peer assessment, bagaimana itu penilaian mandiri, asesmen otentiknya dimuatkan dalam pembelajaran teman-teman ya. Karena di sini ada beberapa orang yang belum, tetapi mereka sudah pernah melakukan tapi tidak dimunculkan di video di sini. Nah, harapan saya teman-teman setelah pembelajaran PKG PJOK ini teman-teman sudah bisa mulai menerapkan materi apa saja yang materi terkait dengan yang teman-teman rasa gampang, silakan teman-teman muatkan asesmen otentiknya ya teman-teman. Di sini saya masih melihat ada beberapa orang yang belum. Jadi teman-teman nantinya sudah paham ya tentang bagaimana cara menerapkan asesmen otentik kepada peserta didik dengan materi ajar sesuai dengan teman-teman ya. Sudah mulai paham? Sudah. Ya. Sudah paham. Silakan teman-teman coba ya. Di sini saya masih bisa ini, nanti teman-teman coba terapkan. Nah, sekarang saya minta semuanya munculkan kamera. Pembelajaran kita sudah akan selesai. Kemudian dari pembelajaran terkait dengan aksi nyata yang kemarin sudah teman-teman susun, sudah teman-teman buat. Nah, teman-teman sudah mulai paham ya bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian bagaimana menahapkan konten, kemudian bagaimana itu menerapkan asesmen otentik. Teman-teman sudah mulai paham. Terima kasih ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman sudah paham terkait dengan pembelajaran PJOK yang efektif itu. Ada 9 pembelajaran yang sudah kita coba buatkan konten itu yang kemarin tidak sempat, Kak Endang yang ada buat itu. Oke ya teman-teman, sekali lagi semangat ya di akhir pembelajaran. Saya minta semangatnya, orang tinggal 3 kali Zoom dan semua pembelajaran PJOK saya doakan teman-teman lulus, mendapatkan sertifikat. Dan penerapannya nanti kita akan coba terapkan di lapangan. Amin. Oke, silakan teman-teman aktifkan kamera, kita foto. Botak begininya apa Pak? Botak begininya apa Pak Ketua? Nggak apa-apa. Kan foto. Coba ini Paldi. Siapa songan na botak? Prengki. Maba. Ketua Prengki siap. Kanoto ndak tidur tuh Kanoto. Sudah bangun ya? Aman. Oke. Aman. Baru bangun atau? Siap semuanya dengan gaya khasnya. Mari kita berpose ya. Semangat ya Kanispa, luar biasa hitam putihnya ini. Pegang kasih. Ya. Oke, hitung Kanoto. Oke, 1, 2, 3. Ganti ya. Terakhir. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke. Kak Jekri hati-hati ya, ada di jalan itu. Kak Jekri hati-hati. Siap. Selamat sampai tujuan. Sekian Fadli. hari ini. Fadli. Teman-teman.
suruh keluar. Salam sehat, salam semangat, dan jangan lupa tetap tersenyum. Saya izin pamit keluar ya teman-teman. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berolahraga. Olahraga. Ya, kapan dulu? Botak. Nanti siar kapan-kapan Kak Molibagu Siap, fasilitas orang nanti mau. saya tunggu untuk pesernya. Refleksi itu yang banyak sekali itu. Besok pasiar Pinosian. Kado magi. Sadia jo BBB. Keluar. Oke, izin dadah. Siap. Dadah.